Apakah kalian percaya bahwa udara merupakan prinsip utama dari terbentuknya alam semesta? Udara adalah jiwa manusia, atau bahkan udara dapat menyatukan bagian-bagian manusia. Menurut pandangan ini, nafas dan udara melingkupi dunia, dan ia juga menyatukan bagian-bagian dari alam semesta. Udara menjadi substansi yang tidak memiliki batas dan selalu di dalam gerak abadi. Udara menyebar secara tidak terbatas. Udara juga selalu di dalam keadaan gerak terus-menerus dan berada di dalam perubahan terus-menerus. Maka dari itu, karena udara berada dalam gerak dan perubahan terus-menerus, hal ini kemudian dianggap sebagai sebab segala kehidupan dan gerak pada makhluk-makhluk hidup. Pemikiran tentang udara sebagai prinsip dasar segala sesuatu tentang terbentuknya alam semesta dicetuskan oleh salah satu dari 3 tokoh pelopor filsafat alam atau pendiri mazhab Miletos. Ia adalah orang ketiga setelah Thales dan Anaximandros, orang yang meyakini bahwa jika manusia terbuat dari udara, ia adalah Anaximenes of Miletos. Anaximenes adalah seorang filsuf Yunani prasokratik yang termasuk di antara pionir mazhab Milesian setelah Thales dan Anaximandros. Ia telah memberikan kontribusi besar pada penyelidikan filosofi Milesian ke dalam prinsip dasar terbentuknya alam semesta, berupa udara sebagai prinsip dasarnya. Anaximenes termasuk filsuf Yunani pertama yang bisa membedakan dengan jelas antara planet dan bintang, dan memberikan penjelasan ilmiah terkait peristiwa alam seperti guntur, kilat, pelangi, gempa bumi, dan lain sebagainya. Anaximenes lahir di Miletos pada tahun 585 sebelum Masehi. Ia adalah seorang pemuda sezaman dengan Anaximandros dan umumnya dianggap sebagai muridnya. Namun ada yang mengatakan bahwa ia juga murid dari Parmenides, dari Elea. Anaximenes menghabiskan masa hidupnya yang singkat di bawah pemerintahan Persia. Oleh karena itu, ia menjadi saksi kengerian pemberontakan Ionia melawan penduduk Yunani. Pemikiran Anaximenes seperti penggabungan pokok-pokok pemikiran dunia filsuf Miletos sebelumnya, Thales dan Anaximandros. Thales menganggap bahwa air adalah prinsip dasar segala sesuatu. Sementara Anaximandros berpandangan bahwa prinsip dasar segala sesuatu adalah sesuatu yang tak terbatas atau apeiron. Salah satu kesulitan untuk menerima filsafat Anaximandros tentang to apeiron yang bersifat metafisik adalah bagaimana cara menjelaskan hubungan yang saling mempengaruhi antara hal yang bersifat metafisik dengan yang fisik. Maka dari itu, Anaximenes tidak lagi melihat sesuatu yang metafisik sebagai prinsip dasar segala sesuatu, melainkan kembali pada zat yang bersifat fisik, yakni udara. Alasan Anaximenes memilih udara karena udara merupakan zat yang terdapat di dalam semua hal, baik air, api, manusia maupun segala sesuatu. Udara adalah zat yang menyebabkan seluruh benda muncul, telah muncul, atau akan muncul sebagai bentuk lain. Perubahan-perubahan tersebut berproses dengan prinsip yang dinamakan pemadatan dan pengenceran. Contohnya, bila udara bertambah kepadatannya maka muncullah angin, air, tanah, dan bahkan batu. Sebaliknya, bila udara mengalami pengenceran maka yang timbul adalah api. Menurut Anaximenes, proses pemadatan dan pengenceran tersebut meliputi seluruh kejadian alam, sebagaimana air dapat berubah menjadi es dan uap, dan tentang bagaimana seluruh substansi lain dibentuk dari kombinasi perubahan udara. Anaximenes mencurahkan energi filosofisnya pada upaya intelektual untuk mengidentifikasi satu-satunya sumber dasar alam semesta. Ia yakin bahwa memang ada satu unsur yang mengendalikan jalannya alam semesta, dan ia menganggap unsur tersebut adalah udara. Ia mengusulkan bahwa segala sesuatu adalah udara dengan tingkat kepadatan yang berbeda-beda, karakteristik udara yang tak terhingga, dan gerakannya yang terus-menerus memberikan kemampuan untuk menghasilkan segala sesuatu tanpa diproduksi oleh apapun. Menurut Anaximenes, pembentukan alam semesta berasal dari proses pemadatan dan pengenceran udara yang membentuk air, tanah, batu, dan sebagainya. Ia juga berpendapat bahwa bumi berbentuk datar, luas, dan tipis, yang hal itu hampir mirip sebagai sebuah meja.
Bumi dikatakan Anaximenes bersifat melayang di udara sebagaimana daun yang melayang di udara. Hal serupa juga berlaku kepada benda-benda langit seperti bulan, bintang, dan matahari yang juga melayang dan mengelilingi bumi. Bagi Anaximenes, benda-benda langit merupakan api yang berada di langit yang muncul karena pernapasan basah dari bumi. Sementara bintang-bintang tidak memproduksi panas karena jaraknya yang jauh dari bumi. Anaximenes juga berpendapat bahwa ketika bintang, bulan, dan matahari tidak muncul pada waktu malam, itu dikarenakan benda langit tersebut bersembunyi di belakang bagian-bagian tinggi dari bumi saat mengintari bumi. Adapun pandangan Anaximenes mengenai fenomena lain seperti awan, hujan, salju, dan sebagainya adalah bahwa fenomena itu merupakan bentuk dari pemadatan udara. Udara adalah substansi yang dapat didefinisikan namun tidak memiliki batas dan selalu di dalam gerak abadi. Anaximenes menganggap substansi utama alam semesta adalah udara. Menurut Anaximenes, udara menyebar secara tidak terbatas. Udara juga selalu di dalam keadaan gerak terus-menerus dan berada di dalam perubahan terus-menerus. Gerak dan perubahan terus-menerus dianggap sebagai sebab segala kehidupan dan gerak pada makhluk-makhluk hidup. Pemikiran Anaximenes dikatakan mengandung gagasan tentang persamaan tubuh manusia dengan jagat raya, yang di kemudian hari dikenal dengan istilah mikrokosmos dan makrokosmos. Meskipun Anaximenes tidak menggunakan kedua istilah tersebut, menurut Anaximenes, jiwa manusia terbuat dari udara dan kemudian menyatukan bagian-bagian manusia. Ia juga mengatakan bahwa nafas dan udara melingkupi dunia dan menyatukan bagian-bagian alam semesta. Ketika kita menilik pemikiran filsuf Yunani kuno, nampaknya pemikiran mereka mendasari lahirnya ilmu pengetahuan hingga saat ini. Pada masa ini, filsafat mulai sadar akan kemampuan manusia untuk berpikir dan mencari jawaban atas banyak pertanyaan. Khususnya pemikiran filsuf Yunani kuno pada permulaan awal yang saat ini dikenal sebagai filsuf alam dan mazhab Milesian, yang dimana pemikiran mereka berpusat pada alam dan jagat raya. Filsuf-filsuf seperti Thales, Anaximandros, dan Anaximenes berusaha mencari jawaban tentang apakah dasar dari alam semesta. Masing-masing filsuf memiliki jawaban yang berbeda dengan opini pendukung yang berbeda pula. Seperti Thales yang menganggap unsur dasar alam semesta adalah air. Kemudian dilanjut dengan Anaximandros yang menganggap unsur alam semesta adalah segala sesuatu yang tak terbatas atau to apparent. Anaximandros juga mengakui tentang keberadaan metafisik dalam filsafat. Sementara itu, penerus selanjutnya adalah Anaximenes yang sedang kita bahas di video kali ini. Ia mengatakan bahwa udara adalah unsur dasar alam semesta, sekaligus terbentuknya jiwa manusia. Terlepas dari kebenaran unsur dasar yang dipertanyakan pada masa Yunani kuno, telah dimulai pola pikir untuk mencari jawaban atas banyak fenomena di dunia. Hal ini menjadikan peran filsafat sebagai mother of knowledge mulai terlihat. Dari sudut pandang ini, dapat dikatakan bahwa filsuf Yunani sangat berjasa dengan pemikiran-pemikiran mereka yang mewarnai ilmu pengetahuan hingga saat ini.